Nama-nama Khatmil Alfiyah Ibnu Malik ke-39. Nama-nama Khatimin Alfiyah Ibnu Malik ke-39, Majelis Tarbiyatul Mubtadiin Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. 1. Lufaifi bin Kiai Abdul Mu'ti, Prapakidul, Losari, Brebes. 2. Ahmad Marzuki bin Selamat Almarhum, Kauman, Brebes, Brebes. 3. Muhammad Arwani bin Ali Mawar, Ambulu, Losari, Cirebon. 4. Hayat Syaifur Rahman bin Saduri, Rawaurip, Pangenan, Cirebon. 5. Asep Rudi bin Udi, Palimanan Barat, Gempol, Cirebon. 6. Ridwan bin Raswad, Tawangsari, Losari, Cirebon. 7. Muhammad Ashim bin Mukri, Wurukidul, Wuru, Cirebon. 8. Imam Sibaweh bin Haji Ibnu Abbas, Sukra, Indramayu. 9. Muhammad Zarnubi bin Toyib, Limbangan, Losari, Brebes. 10. Jamaluddin bin Darji, Kiajaran Kulon, Loh Bener, Indramayu. 11. Muhammad Sofi bin Sodikin, Cikedung Lor, Cikedung, Indramayu. 12. Muhammad Habibi bin Haji Muhyiddin, Karanganyar, Panguragan, Cirebon. 13. Rahmat bin Akib, Sindang Kempeng, Greget, Cirebon. 14. Khairul Rahmat bin Rajan, Rawaurip, Pangenan, Cirebon. 15. Fathul Anwar bin Danuri Mahali, Jatisawit, Jatibarang, Indramayu. 16. Muhammad Nasihin bin Robah As'ari, Warujaya, Depok, Cirebon. 17. Ahmad Pangestu bin Hasanuddin, Kuranji, Harjamukti, Cirebon. 18. Abdul Hamid bin Sidik, Putri Dalem, Jati 7, Majalengka. 19. Azmi Nurul Syamsi bin Nasori, Pamayahan, Loh Bener, Indramayu. 20. Muhammad Ibrahim bin Abdul Qahar, Kerasak, Jatibarang, Indramayu. 21. Maman Nuryaman bin Abdul Fatah Almarhum, Lui Munding, Majalengka. 22. Ahmad Abdul Aziz Al-Amin bin Muhammad Fatin, Karangsong, Indramayu. 23. Solahul Mukminin bin Haji Muhammad Bojong, Tegal. 24. Askolani bin Mukromin, Kiajaran Kulon, Loh Bener, Indramayu. 25. Muhammad Nurofik bin Abdul Ghafur, Bojong, Tegal. 26. Ahmad Izz Haji Anas Almarhum, Kedunggungu, Kerangkeng, Indramayu. 27. Muhammad Fahmil Ilmi bin Solahuddin, Limbangan, Losari, Brebes. 28. Ahmad Sauki Al-Fahmi bin Muhammad Zailani, Kaliwudi, Cirebon. 29. Abdul Raqib bin Dasut, Lui Kujang, Lui Munding, Majalengka. 30. Imaduddin bin Haji Zainuddin Almarhum, Lui Kujang, Lui Munding, Majalengka. 31. Muhammad Nurul Afkar bin Ahmad Hariri, Balimanan Barat, Cirebon. 32. Hendra Apriliana bin Haji Sirojul Munir, Cilimus, Kuningan. 33. Muhammad Asrori bin Sabit, Tuklor, Kedawung, Cirebon. 34. Sirojuddin bin Abdul Hadi, Losari, Brebes. Dan khotimin yang terakhir 35. Sirojuddin Ahmad bin Ahmad Rohimin, Kalibuntu, Babedilan, Cirebon. Demikian adalah nama-nama Khotimin Alfiyah Ibnu Malik ke-39, Majelis Tarbiyatul Mubtadiin Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Hadirin yang berbahagia, pentas kajian Alfiyah yang pertama akan disampaikan oleh Lufaifi bin Kiai Abdul Mu'ti. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allamana bitta'allumi wat ta'lim wa tazakkuri wat tazkir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil basyirin nazir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allazina fazu bittiba'i bil khairil katsir wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil akhir, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas. Yang saya muliakan seluruh masyayikh Pondok Pesantren Kempek, wabil khusus yang saya muliakan Abuya Al-Hajj Ja'far Shadiq Aqil Siraj, pengasuh Majelis Tarbiyatul Mubtadi'in Pondok Pesantren Kempek, ma'a ahlihim, yang saya hormati wali khotimin, wali santri, khotimin Alfiyah Ibnu Malik, khotimin Al-Quran, santri-santri dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Di pagi menjelang siang ini, pantaslah kiranya kalau kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya karena nikmat-nikmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa bermuwajahah untuk menghadiri acara haul almarhumin Kiai Haji Aqil Siraj, Kiai Haji Nasir Abu Bakar, dan Nyai Hajah Afifah Harun di haul yang ke-24 ini. Serta acara tasyakur Khotmil Alfiyah dan Khotmil Quran yang ke-39. Semoga kehadiran kita semua di sini tercatat oleh Allah sebagai amalan yang membuat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling hebat tiada duanya, Nabi yang selalu mensupport umat-umatnya untuk selalu belajar dan belajar. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, ilmu nahwu adalah ilmu bahasa Arab yang di dalamnya itu mengupas tentang gramatika bahasa Arab. Seperti bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab pun mempunyai kaidah-kaidah tersendiri ketika digunakan untuk mengungkapkan suatu hal, baik itu berupa informasi ataupun komunikasi. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, dari manakah timbulnya kaidah-kaidah bahasa Arab ini dan kenapa dinamakan ilmu nahwu? Dulu masa jahiliyah, kultur orang-orang Arab ketika mereka bergumam atau ketika mereka berkomunikasi dengan yang lain, mereka melakukannya dengan tabiat masing-masing, di mana lafal-lafal yang muncul itu terbentuk oleh peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh mereka sendiri, yaitu para junior belajar kepada senior, anak-anak belajar kepada orang tuanya, dan seterusnya. Namun ketika Islam menyebar di negeri Persia dan Romawi, di situ banyak terjadi pernikahan antara orang-orang Arab dan orang non-Arab. Banyak juga terjadi transaksi perdagangan serta banyak terjadi pertukaran pendidikan di antara keduanya. Hal tersebut menjadikan bahasa Arab bercampur baur dengan bahasa yang lainnya. Orang-orang yang bahasa Arabnya fasih menjadi tidak fasih lagi dan keindahan bahasa Arab termarginalkan. Kondisi inilah yang mendorong untuk dibuatnya kaidah-kaidah bahasa Arab yang rujukannya itu diambil dari orang-orang yang bahasa Arabnya masih fasih yang dinamakan dengan ilmu nahwu nantinya. Perlu kita ketahui, ulama yang pertama kali mencetus kaidah bahasa Arab adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dari Bani Kinanah. Hal tersebut atas dasar perintah Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diceritakan olehnya bahwa suatu hari ketika Abul Aswad Ad-Du'ali sedang berjalan dengan anak perempuannya, tiba-tiba sang anak mendongakkan kepala karena mengagumi indahnya bintang-bintang di langit, seraya mengucapkan ma'ahsana sama'a, ma'ahsanu sama'i, apa yang indah di langit, dengan mendomahkan nun pada lafal ahsanu dan mengkasrohkan hamzah pada lafal as-sama'i yang merupakan bentuk question atau pertanyaan. Karena merupakan bentuk pertanyaan, sang ayah pun langsung menjawabnya dengan mengucapkan nujumuha ya bunayya, bintang-bintangnya wahai anakku. Namun seketika itu sang anak langsung menyanggah ucapan bapaknya dengan mengucapkan inna ma'aratu ata'ajub,
sesungguhnya aku menghendaki kekaguman. Kalau kata sang ayah, kalau begitu jangan ma'ahsanu sama'i, tapi ucapkanlah ma'ahsana sama'a, alangkah indahnya langit. Dengan menfatahkan nun pada lafal ahsana dan menfatahkan hamzah pula dalam lafal as-sama'a yang merupakan bentuk kekaguman atau ta'ajub. Peristiwa ini membuat Abul Aswad Ad-Du'ali menjadi geram. Beliau takut keotentikan bahasa Arab menjadi pudar dan gagahnya bahasa Arab menjadi hilang. Padahal peristiwa tersebut terjadi pada awal Daulah Islamiyah. Kemudian kondisi ini pun terinspirasikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian beliau juga memerintah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan mengucapkan unhu hazan nahwa, ikutilah jalan ini. Dari kata unhu hazan nahwa inilah ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab itu dinamakan dengan ilmu nahwu. Seiring dengan perkembangannya zaman, ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab terbagi menjadi dua kubu, kubu Basroh dan kubu Kufah. Salah satu kitab yang di dalamnya mengupas tentang gramatika bahasa Arab adalah Alfiyah Ibnu Malik, kitab yang dikarang oleh ulama harismatik, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Jamaluddin bin Malik Al-Andalusi At-Ta'i Al-Jayani An-Nahwi Asy-Syafi'i. Beliau itu lahir di kota Andalusia pada tahun sekitar 598 Hijriah. Di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik kurang lebih terdapat ada 206 bab. Salah satu bab yang menarik untuk kita bincangkan adalah bab ta'ajub atau bab yang digunakan ketika kita mengagumi sesuatu yang lain. Ta'ajub sendiri didefinisikan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik berbunyi, at-ta'ajjubu huwa isti'zamu ziyadatin fi wasfil fa'il khafiyin sababuha hatta kharaja biha al-muta'ajjabu minhu aw qalla nadiruhu. Wa ta'ajjub adalah mengagumi kelebihan terhadap adjektifnya fa'il yang sebabnya itu masih buram untuk kita ketahui. Sehingga termarginalkanlah suatu yang dikagumi dari yang menyamainya atau menjadi minimum. Membahas mengenai ta'ajub, ada salah satu redaksi ayat Al-Quran yang terseret masuk di dalam pembahasan bab ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhlikum summa ilaihi turja'un. Sungguh heran, mengapa kalian selalu kafir kepada Allah? Padahal dulunya kalian mati, kemudian Allah menghidupkan, kemudian Allah mematikan, kemudian menghidupkan, dan kemudian kalian dikembalikan kepadanya. Yang menjadi sentral pembahasan di sini lafal kaifa. Lafal kaifa di sini merupakan ungkapan ta'ajub bi ghairi sighah. Di sini lafal kaifa diponis sebagai ungkapan ta'ajub sebab mengindikasikan akan sifatnya fa'il yang begitu berlebihan, yaitu alangkah mengherankannya sifat-sifat orang kafir yang selalu kufur akan nikmat-nikmat Allah. Padahal dulunya mereka mati, kemudian Allah menghidupkan. Padahal dulunya mereka selalu diberikan kelayakan nikmat dan yang lain-lainnya. Yang sebab kekufurannya di sini masih samar belum kita ketahui. Dengan menjadikan domir mustatir yang terkandung di dalam lafal takfuruna sebagai muta'ajjab minhu. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, perlu kita ketahui lebih dalam bahwa sigot ta'ajub yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama nahwu itu ada dua. Seperti keterangan yang termaktub di dalam dua bait karya monumental Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Malik Al-Andalusi dalam kitabnya Bi af'alang tikba'da ma ta'ajuba auji bi af'il qabla majrurin biba watil wa af'alang sibanahu kama awfa khalilaina wa asdik bihima awfa khalilaina wa asdik bihima baru
ucaplah dengan wazan maaf Allah, atau menggunakan sigo yang kedua sebagai ungkapan kekaguman kita, seperti contoh aufa kholilaina, atau seperti contoh asik bima. Bisa kita tarik benang merah, di sini ada dua bab ta'ajub, itu sigoh ma'af ala dan sigoh af'il bih. Untuk sigoh yang pertama kita ambil contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina asyraku dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar. Merekalah orang-orang yang beli kesesatan dengan petunjuk dan siksaan dengan ampunan. Alangkah bertahannya mereka terhadap api neraka. Mahalusai lafal ma'asbaro ini merupakan ungkapan ta'ajub bisigoh. Yang mengikuti sigoh yang pertama itu sigoh ma'af ala. Lafal ma'asbaro di sini juga diponis sebagai ungkapan ta'ajub sebab memberi sinyal akan sifatnya fa'il yang begitu berlebihan. Yaitu alangkah bertahannya orang-orang kafir terhadap api neraka sampai-sampai mereka berani membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksaan dengan ampunan. Yang sebabnya itu masih samar. Dengan menjadikan domir hum yang terdapat pada lafal asbarhum sebagai muta'ajab minhu, yang posisinya sebagai lafal yang jatuh selama asbaro yang dinasobkan secara mahal. Untuk sigo yang kedua, satu contohnya di dalam Cukup.